lifestyle, gaya hidup sebenarnya, bukan biaya hidup guys kan. Jadi satu rekening pribadi, satu rekening berdua atas nama suami dan aku. Beda 2 juta, 1,8 juta, tong sampah aja. Tapi di sini Hai guys, welcome back to Inces Bolang. Jadi kita sambil makan-makan, ini makan. Boleh sambil makan-makan ya? Ya boleh lah, makan-makan ini di sini Cilok goang buatan Nanda. Cilok kuah guys, sama pakai bumbu ini. Nah si Rizka ini kan dia ini ya tinggalnya di Apel Doran sama suaminya. Terus mau cerita-cerita tentang biaya hidup di sini lah ya. Lifestyle, gaya hidup sebenarnya, bukan biaya hidup guys. Karena biaya hidup itu sebenarnya sangat basic juga bisa, nggak harus macem-macem ya kan. Tapi kan kita juga namanya di sini kerja, mungkin pengen punya standar hidup tertentu gitu kan. Karena kalau gaya hidup kan tergantung orang ya. Maksudnya ada yang gaya hidupnya sederhana, ada yang hedon atau mewah, ada yang bener-bener low budget gitu. Karena memang tujuannya beda misalnya. Tujuannya beda. Karena aku juga sekarang bener-bener ditargetin kayak aku gaji segini, suami aku segini, kita bagi satu, kita gabung di satu rekening. Jadi aku tuh ada 3 rekening guys. Jadi satu rekening pribadi, satu rekening berdua atas nama suami dan aku, yang satu rekening dia pribadi. Jadi gaji kita digabung ke rekening yang berdua itu. Nanti kita ambil berapa persen. Cara Belanda banget berarti ya. Karena di sini udah harus bener-bener kayak gitu, kalau enggak uangnya hilang nggak jelas gitu loh. Dan di sini nggak murah ya, maksudnya untuk semuanya. Jadi harus dan aku juga kan mau nabung untuk masa depan, maksudnya untuk santai-santai, untuk vacation atau apa gitu kan. Jadi berapa persen dari gaji kita itu untuk uang jajan kita happy. Misalnya 10% dari gaji aku ambil dari gaji berdua diambil buat happy dia, bagi 2. Maksudnya 10% dari gaji kita berdua. Misalnya jadi 5% dari total gaji buat kalian. Nah, betul. Bisa ya kayak gitulah. Terus itu udah termasuk ya kalau buat suami aku untuk uang rokok, bensin. Dia ngerokok. Dia ngerokok. Aku enggak. Kalau aku mah ya kayak cuman kalau jalan-jalan kayak ke kamu, ke temanku di Amsterdam atau gimana. Gitu ya. Apa itu uang aku pribadi. Tapi kalau grocery itu juga kita ada budgetnya sendiri. Jadi boleh tahu nggak kamu berapa? Soalnya aku sebulan 400 grocery. Aku kalau sama kayak sampo sih sebenarnya nggak tiap. Sampo kan nggak tiap bulan. Sampo nggak tiap bulan, tapi aku itu masukin sih. Aku mirip-mirip sih, 3,5-an. Karena aku belanja bener-bener kayak kamu tahu kan di Belanda tuh di toko Turki tuh kan murah ya. Jadi aku tuh sekali belanja tuh ya. Ini tips juga ya guys. Aku beli ayam misalkan 1 kilo, brok 1 kilo, daging sapi 1 kilo. Aku nyampe rumah aku bagi 4. Aku plastikin. Sekali makan. Nah, jadi pas mau masak ambil udah, jadi itu lebih hemat dan lebih praktis. Terus karena sekalian beli banyak tapi biar dibagi-bagi berapa kali makan. Simpan di freezer itu biar lebih aman. Terus aku juga simpen daging cincang kayak gitu kan, 1 kilo tuh aku bisa pakai buat 3 kali. Karena aku kan makan berdua. Jadi 1 kali makan 300 graman itu cukup banget kayak buat bikin burger. Belum kan yang lainnya juga ada lauk-lauknya. Karena ada sayurnya, ada segala macam gitu. Jadi aku sekitar 350-an ya, mirip-mirip. Itu kan tergantung ya, Nanda kan juga mungkin kebutuhannya beda. Kayak misalnya aku vegetarian tapi 400 euro cuman karena sayur juga mahal sih. Ya, sayuran sama tempe itu lebih mahal daripada daging guys. Betul, gitu. Terus guys, kayak yang ini loh, vegetaris Vervangen, tau kayak vegetaris yang daging vegetarian itu mahal banget loh. Lebih mahal daripada daging yang aku suka beli. Aku suka lihat itu kayak satu box gitu, satu box kecil 3 euro. Sedangkan ayam berapa? Paling 200 apa 3 nggak sih? 2 biji gitu kan. Itu 3 euro 50 sen. Percaya. Sedangkan ayam yang asli itu 3 euro dapat udah 2 euro. Udah dapat 1 kilo ayam sayap atau itu 3 euro udah dapat gitu. Karena beda banget. Dan Nanda kan kalau 3 euro 1 kali makan berarti aku 3 euro bisa buat 3 kali makan, jadi beda gitu. Makanya Nanda budgetnya lebih gede. Iya, kayak gitu ya. Terus apalagi misalnya pulsa. Kalau aku pulsa sebulan 21 euro.
Itu internet doang ya? Internet doang. Internet sama telepon sama SMS unlimited. Aku pakai abodemen. Oh ya, aku mau jelasin nih guys, di Belanda tuh itu tergantung kita maunya gimana ya. Nanda kan ambilnya cuma SIM card aja Karena sama aku internet. karena aku handphonenya udah ada. Tapi Karena- Dennis juga handphone. Nah, kalau aku sama suamiku, aku ambilnya abodemen yang sama handphone. Jadi Beli handphonenya juga. kita beli handphonenya juga di toko providernya, sama kita bayar uang DP awal ya. Kalau Einmalig DP awal. Iya, DP Einmalig kayak berapa? Tergantung sih kita maunya ngasih berapa. tergantung kita, ada minimalnya. Tapi aku kemarin cuman dibilang mau berapa, aku bilang ya yang paling kecil aja aku ngomong. Akhirnya aku bayar per bulannya 65 euro. Itu 2 tahun, dan ini aku tinggal 1 tahun lagi. Oke. Nggak kerasa sih sebenarnya. Itu udah sama internet sama handphone baru ya. Internet itu aku kalau nggak salah 10 giga, 4G sama telepon 100 menit apa ya, unlimited gitu. Ya, Plus kalau aku EU. juga 10 giga, terus SMS sama telepon unlimited 21 euro. Iya, itu pakai apa providernya? Aku Vodafone. Aku pada namanya pohon. Aku sih kayaknya mau Teletway. kayaknya aku nanti mau ganti sih, habis itu nggak akan pakai Vodafone, mehong. Tapi karena suami kan Vodafone, terus ada Ziggo juga, jadi harganya lebih murah. Iya. Tapi tetap kayaknya mau diganti gitu. Terus sekarang udah tanggung. Kayak gitu guys. Kalau di Indonesia mungkin kredit handphone kayak di Pakai kartu kredit ya. atau di apa sih? Tadi bilang Tokopedia atau Kan di apa? Tokopedia ada yang cicilan-cicilan gitu loh. Sama yang kayak di toko-toko handphone di Bandung itu, di Bandung Electronic Center tuh ada kayak toko yang menyediain untuk kredit, tapi tanpa provider ya, cuman emang handphonenya doang. Kalau di sini tuh udah sama termasuk provider. Sama providernya, jadi providernya yang nyediain Iya. kreditan ya kan. Kayak gitu. Sambil makan nih guys, aku lama. Bye. Aduh, aku udah kenyang gila. Iya. Gila. Terus apalagi itu? Oh ya, aku mau kasih tahu, tadi aku sama Nanda curhat, baru beli tong sampah. Tong sampah sama kayak aku punya yang kayak gitu kan? Nggak, aku yang dipencet atas, yang di touch, Oh yang iya. tek gitu. Kalau kamu kan yang diinjak. Macam diinjak Nah, kan. Tapi mereknya sama. kalian harus tahu tong sampah tuh di sini buat aku mehong banget ya. Kalau di Indonesia tuh, aduh Nan, murah banget gak sih tong sampah? Tapi nggak semahal di sini. Aku pernah kaget ya, sumpah aku nggak bohong, lihat di salah satu website di Belanda, website online shopping gitu, 125 euro, which is itu berapa juta ya? Hampir 2 juta, 1,8. 1,8 juta tong sampah aja. Tapi di sini tong sampah tuh saya kayak aku kan waktu itu kan ke dokter gigi ya. Ada sensornya. Emang ada? Jadi kalau kita udah ada deket tong sampah itu dia kebuka Kebuka sendiri. Aku nemu nih guys, aku nemu Nanda di salah satu website bidding, vakansi Veilingan kalau kamu tahu. Di situ kamu bisa bidding, temen aku cuma bayar 40 euro untuk Tong sampah itu. tong sampah yang sensor itu. Tapi mereknya bukan merek Itu kan Brabantia kan yang udah terkenal kan. banget. Jadi aku kemarin beli, tadi banget aku beli tuh, tapi agak-agak kayak kenapa mahal banget sih tong sampah doang gitu. Tapi aku lihat-lihat harganya 1 juta, 1 juta. Aku tadi beli 300.000, tapi kayak tetep aja kayak, wah tong sampah mahal banget ya gitu. Dia gitu di guys, di Belanda tuh semuanya nggak murah. Tergantung orang sih, buat aku sih itu mahal ya, jangan ya, karena tapi ya maksudnya tergantung. Kalau kita bilang mahal juga karena kan kita ngerasain cari uangnya tuh nggak segampang di Indonesia nggak sih? Cari duit di sini tuh bener-bener berjuang guys. Makanya kalau misalnya kamu ngerasa, misalnya kamu kenal nih sama cowok bule gitu kan, terus dia tuh kok nggak seroyal cowok Indonesia, karena tuh uang di sini itu tuh lebih berharga, walaupun kelihatannya lebih banyak, tapi pengeluarannya lebih banyak, lebih besar. Betul. Terus pajaknya lebih besar. Pajak tuh nggak main-main ya. kalau Kayak, aku boleh cerita lagi nggak satu? Aku bilang sama kamu nggak sih aku dapat blasting? iya 9% kan? Enggak, aku dapat blasting harus bayar lagi. Oh, tahun kemarin tuh, jadi ini kesalahan aku apa gimana? Aku kan nggak tahu ya. Jadi Blasting tuh pajak guys. Pajak ya. Jadi tahun kemarin tuh aku kerja di Fonten itu kan, di salah satu perusahaan spa kayak gitu. Ternyata tuh perusahaan aku tuh nggak laporan jelas gaji aku berapa kotorannya. Jadi itu blasting nggak tahu aku kerja. Oh, harusnya kan udah kepotong. Nah, aku udah kepotong neto, aku dapetnya neto. Tapi tuh kata blastingnya, kata orang dari kantor pajaknya katanya kamu juga harus laporan sendiri. Jadi aku kemarin harus bayar 2.250 euro. Serius. Demi Allah. Terus dibayar Itu kalau di rupiah itu kan 30 berapa juta ya? 35 juta. dari kayaknya kamu Coba ayo kali Nanda, kali 15.000 aja.
22, Ini aku bener ya guys, aku 50. serius ya. Di Belanda tuh pajaknya Allah Akbar. 33.700. 33 juta coy. 33 juta. 33 juta coy. Iya, 33 juta bayar pajak. Nah, aku kasusnya itu kalau aku nggak pernah sih untungnya. Dennis juga selalu dapat uang balik. Aku tahun kemarin dapat Jadi uang tuh, balik. nah kesalahannya Blasting. Jadi tahun kemarin tuh dapat uang balik kan 1.100. Nah, tapi Mereka tuh enggak. kita tuh masih dapat Tuslah, Zorog Tuslah tuh kayak uang kebijakan untuk asuransi. Karena mereka nyangkanya aku nggak kerja, toh aku kerja, aku kan juga dapat uang dari sifat itu kan. Jadi aku pikir, ya udah, buat apa aku laporan gitu. Ternyata mereka bilang katanya lebih dekat harus laporan, jadi kita harus bayar 2.000. Tapi Akhirnya enaknya, ya mau nggak mau, aku udah marah-marah juga kayak, kok kalian nggak ngomong, kenapa kalian tiba-tiba kasih 2.000 nih bayar, kayak enak banget. Itu 2.000-nya bukan 2.000 rupiah, Iya. euro gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nggak ada pilihan lagi. Aku curhat sama mertuaku kayak ini gimana, terus mertuaku bilang ya udah nggak apa-apa, karena mertuaku dulu pernah bayar 6.500. Gila. Karena waktu dia cerai sama papahnya, jadi papa kandungnya Erik cerai sama mama kandungnya, dia beli rumah dan Blasting tahu baru jual rumah ada uang, balikin Uang duitnya, masuk, iya. balikin Ada duitnya uang 6.000, ada uang masuk kena. Jadi gini guys, kalau yang Gitu. aku dengar dari Dennis ya, kan Dennis kan pokoknya gini, semakin besar penghasilan semakin besar pajaknya Betul, kan. betul. Kalau semakin kecil ya kita beberapa pekerjaan Ada yang kasih uang kebijakan. ya Tuslah. jadi kayak Tuslah tuh kayak ini loh, nih Lodge Having Courting. Jadi 9% Oh iya doang. benar, 9% juga. Iya. Jadi ada sih bayar pajaknya cuma 9%. Jadi kalau misalnya kerjanya nggak terlalu banyak, gajinya nggak terlalu banyak, bayar pajaknya cuma 9% teman-teman. Tapi pada akhir tahun ketika kita kasih year of cover, itu kayak penyerahan laporan pajak kita, itu dihitung suami istri, nih suami gajinya berapa, istri gajinya berapa dalam setahun. Jadi masing-masing harus bayar pajak berapa. Biasanya sih bulan Mei ya. Bulan Mei aku tapi udah bikin bulan ini, Maret. Udah laporan. Aku udah laporan kemarin. Oke. Akhirnya aku kemarin laporan aku nggak harus bayar lebih, tapi kalau Dennis dapat pajak kembali karena dia tuh bayar pajak 45% saya. Iya, jadi balikin lagi. Jadi uangnya sebenarnya kayak balik kayak gitu aja terus. Iya, uangnya nah. kayak gitu. Nah pokoknya bayar pajak dari gaji kan, anggap aja Dennis lah ya, 45% tuh, jadi gaji kepotong 45% kan. Nah terus kan kita kan di sini kan bayar cicilan rumah, bayar asuransi, bayar listrik, bayar uang sampah, ya kan? Kayak uang sampah kemarin baru aku jelasin. Kamu kan berapa kemarin bayar? Dennis yang bayar. Dia berapa kira? 320. Kok murah? Aku 437. Serius? Setahun dia lebih mahal pada awal 437 loh. Iya, Iya, kenapa kenapa ya? kecil ya Ya kan? karena aku buang sampahnya banyak kali ya, berkali-kali. Enggak, itu tuh kayak dihitung kalau 2 orang lebih sekian gitu. Oh gitu, tapi kemarin aku cek 83 kali katanya. Oh, kamu ada yang dihitung? Iya, ada hitungannya karena kan pakai tap-tap gitu. Mesin yang iya, tap gitu. kamu masih ada pakai tapnya. Di Iya. sini udah nggak pakai. Oh, kamu yang pakai robot yang jalan-jalan gitu? Enggak, Yang- pakai itunya udah di mesinnya udah dibuka gitu aja, nggak pakai tap lagi. Aku Tadi kan pakai ATM tap. kan? Aku Iya, pakai ATM. tap. Iya, aku masih pakai tap. Jadi dicek 83 kali. Lah, 437. Ya udah. Mendingan sekali sekantong gede kan buang semua dong. Aku biasanya digituin kayak duduk-dudukin berjet gitu. Gak mau rugi. Nah terus kan itu kan pokoknya bayar pajak kan udah tuh kan, pajak dari gaji. Terus kan uang sampah. Ya, uang sampah itu sebenarnya juga masuknya pajak maintenance. Iya betul. Nah, terus ada pajak waterscape atau perairan. Tentang perairan kayak drainase segala macem gitu ya. Itu kalau nggak salah tuh dari bilang sekitar 200 euro setahun. Terus ada lagi pajak kepemilikan properti. Jadi semakin tinggi harga properti kita nih nanti kalau kamu punya rumah. Jadi setiap tahun itu Belastingdienst itu Pak Jenderal Pajak itu kirim surat ke kita, naksir harga rumah kita tuh udah berapa. Kalau semakin tinggi harga rumahnya, kita bayar lagi pajaknya setiap tahun. Jadi kayak tahun kemarin kan harga rumah ini kan kalau nggak salah 240 euro, 240 ribu. Tahun ini udah 275.000. Nah tahun kemarin Dennis itu bayar pajak per tahunnya untuk harga properti itu 700 euro. Nah, per tahun. Tahun ini 1.000 euro. Aku sedih.
Jadi kita punya rumah di sini ya, mungkin kalau di Indonesia sama sih pajak bumi dan bangunan. Iya benar. Ya kan? Iya, tapi kan di Indonesia lebih kecil sih, nggak akan sebesar. Enggak, tapi maksudnya intinya tuh kan ada, kayak, iya. kita kan maksudnya gini loh, tapinya kan kita kan belum memiliki rumah ini 100%. Ini kan masih kredit juga di bank, ngerti gak? Tapi kita udah di Ya gimana ya Belanda? Kita mau gimana? Mau protes? Pak Presiden, Bapak Raja, jangan balas. Iya, jadi ya setahu aku sih itu ya yang pajak-pajaknya itu, jadi selain pajak gaji juga ada pajak kepemilikan properti, terus pajak non teh water scrap, kan Pajak perairan. Oh, udah timer guys, aku mau ke dapur dulu. Pokoknya gitu guys, pajaknya tuh banyak banget gitu. Makanya kalau misalnya ketika kalian nanti misalnya pindah ke luar negeri gitu ya, itu tuh kayak lebih perhitungan lagi gitu. Maksudnya lebih lebih ada rencana keuangannya tuh harus lebih matang. Nggak bisa yang aduh aku pengen mudik kayak tiba-tiba besoknya mudik gitu, atau aku pengen ngedatengin orang tua bisa langsung kayak pesen tiket. Enggak, jadi itu tuh harus ada perhitungannya, harus ada rencananya kayak gitu. Ntar aku bantuin si Rizka sih. Oh sih. Saya tadi aku bilang, jadi makanya kalau udah tinggal di luar negeri tuh apa-apa harus terencana gitu ya. Iya. Nggak bisa yang aduh kangen pengen ya udah buru-buru besok minggu depan pulang ke Indonesia gitu kan. Pikirin dulu waktu Terus duit. Budget. iya, terus kayak misalnya orang tua pengen datang ke sini, udah Itu bisa juga dipikirin matang-matang. ya, mah yaudah ya bulan depan main ke sini ke Belanda gitu misalnya. Itu tuh kalau aku aja ya minimal tuh 6 bulan sebelumnya harus aku rencanakan, dan pastinya harus aku komunikasi lah sama suami gitu misalnya nanti aku pengen misalnya bulan September mama aku kesini ya gitu. Dan itu tuh aku udah mulai nyari cara untuk gimana caranya bisa ada uang lebih untuk beliin tiket mama. Karena gitu. Namanya bawa orang tua kan gak akan mungkin mama diem di rumah doang kan. Pasti kita juga jalan-jalan. Pengen bawa mama jalan kemana. Terus juga pasti kan kita juga ngambil libur kerja kayak gitu kan. Nah itu tuh semuanya kayak kalau bisa juga udah langsung dibilang ke tempat kerjaan kita gitu kan. Nanti bulan sekian ada orang tuaku datang, aku mau libur seminggu ya gitu ya kan. Iya. Itu tuh nggak bisa seenaknya. sesantuy. Seenak dewe gitu. Gitu guys. Jadi memang dan menurut aku ya kalau kita tinggal di luar negeri terus kita bisa mudik setahun sekali itu udah beruntung banget. Banget. Walaupun uang yang dikeluarkan nggak sedikit ya, maksudnya tapi worth it banget sih. Ya, tapi kali ini gini aku nggak loh. pulang deh. Kamu karena lagi nabung itu? Iya, nabung itu. Ya kan secara saya kalau misalnya sekali mudik aja, kalau aku ya sekali mudik Tiket tuh seenggaknya tiket udah minimal 600 euro nggak ya, sih kan? tiketnya 600. Pokoknya aku tuh abis Berdua sama Dennis 1.200. Iya, itu kalau berdua aku bisa abis tuh sekitar 40 jutaan lah. Iya. Tiket berarti 3.000 lebih, 3.500. Ya segituan sih, segituan. Sama aku juga, karena kan aku namanya kita liburan, kita kerja capek, kita pengen enak-enak, jadi ya aku nggak mau yang kayak low budget yang miskin ya. Sorry, aku bukannya ajarin hedon ya, tapi kita di sini udah hidupnya berjuang. Kita di sini udah hidup berjuang, masa ntar di Indonesia kayak perih-perih lagi. Jadi aku pengen pulang tuh kayak udah semuanya GoFood deh, udah pengen bener-bener praktis gitu. Jadi makanya kita keluarin budget lumayan gede. Terus karena kan itu kalau misalnya aku sama Dennis misalnya nggak mungkin kayak tinggal sama keluarga terus gitu. Pasti kan kita pengen entah ke Bali atau kemana segala macam. Pasti kan kita juga bayar hotel. Lagi Erik nggak mau di rumahku, pengennya kayak hotel karena Erik agak-agak rewel masalah toilet tapi kan. jongkok ya. Iya, aku masih nggak bisa. Aku mah suka aja ya. Maksudnya di rumah. Boleh ya kan susah, udah gitu nggak ada AC, rewel. Jadi aku bilang, udah kalau ke Bandung udah kamu nggak usah ketemu. Aku aja deh, rempong. Sama aku juga kalau misalnya Dennis ke rumah di kampung kan kayak ya kayaknya kamu nggak bisa deh, soalnya aku itu kita kan seru lah di kampung ya, seru banget buat kita ngumpul-ngumpul yang kayak tidur numpuk-numpuk masak di api kalau hawu pakai kayu gitu kan, dikukus semuanya, dibakar tuh enak banget buat mereka kayak ih jadi ya udahlah mending gak usah ikut gitu. Jadi begitu. Oke guys, ada teman lagi baru datang. Nanti lagi aja. Thanks for watching. Kalau ada pertanyaan taruh di bawah atau bisa DM aku di Instagram atau DM Rizka. Oke, bye bye.